Yes, pada kesempatan malam hari ini, saya sungguh bersyukur karena kita kedatangan seorang yang sungguh luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita akan ngobrol-ngobrol ya. Karena temanya malam hari ini kata panitia adalah kita mau talk show, beda dari yang biasanya ya. Kita mau talk show dan saat ini saya mengundang langsung saja ya. Kita sambut kehadirannya di tengah-tengah kita buat yang saya kasihi. Langsung saja Pak Iwan Santoso. Wow. Ah, yes. Apa kabar? Saya biasa panggilnya Om biar akrab ya. Halo Om, apa kabar Om? Baik, Ton. Baik, puji Tuhan ya Om. Ya, pada kesempatan malam hari ini nih Om, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, bicara tentang tema collaboration, how two generations work together. Waduh ya, ini kalau orang Sunda ngerti nggak ya kira-kira bahasa ini ya? Ngerti lah ya, orang Sunda, orang Bandung mah hebat lah ya. Intinya adalah bagaimana kita mau ini nih Om. Kita mau sama-sama mau belajar dari bagaimana perjalanan hidup seorang Bapak Iwan Santoso gitu ya. Dari apa cerita-cerita yang saya dengar selama ini, wow, Pak Iwan ini sungguh sungguh luar biasa, diberkati Tuhan, tetapi perjalanan hidupnya tidak begitu apa ya, nggak semua orang suka mungkin ya dengan kehidupan yang pernah dialami oleh seorang Pak Iwan Santoso ini. Nah, mungkin pertanyaannya pertama nih Om ya, kita ngobrol-ngobrol santai nih Om. Jadi jangan tegang ya Om. Mudah-mudahan ya, Ton. Mudah-mudahan gak tegang ya. Oke, ya. Mungkin begini pertanyaannya nih Om. Eh, boleh cerita sedikit nggak Om? Sekarang ini kan seperti yang kita tahu semua ya, Om Iwan dipercaya sama Tuhan untuk boleh mengelola Nirwana Tech Group gitu ya, Nirwana Tech Group. Nah, untuk itu perjalanan hidupnya bagaimana sih Om? Apakah dari kecil, dari muda itu udah sukses terus begitu atau gimana? Boleh cerita sedikit nggak tentang masa lalunya Om gitu loh? Ya, tapi sebelum ke fokus utama, saya mau ngomong dulu ya. Boleh Om, silakan. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Semoga malam hari ini tidak bingung ya mendengarkan sharing saya. Ya, oke Pada silakan. awalnya begini, Ton. Saya kan dihubungin sama Billy. Ya, Om Iwan, tanggal 18 bisa mengisi KPPK nggak bersama Alek gitu. Lalu saya dalam pikiran saya kan begini, Tom, ini kan ya, grup KPPK itu di situ ada Alek juga, namanya Alek Cendana gitu. ya. Nah, lalu saya bilang ke Billy, Bill sama Alek Cendana gitu. Kalau saya pikir kalau dengan Alek Cendana saya juga gampang lah, paling tinggal nemenin dia yang bicara begitu. Oh gitu. Terus, Tetapi Billy bilang, bukan Om, Alek Santoso katanya. oh, Waduh, dia nanya lagi, bagaimana Om? Gitu. Saya bilang, bingung Bill, jawabnya. Gitu. Lalu Billy jawab lagi, saya makin bingung Om, katanya gitu. Jadi Bapak Ibu semoga tidak bingung ya malam hari ini. Gitu. ya, Lalu di dalam merenung, Tom, di ya, dalam merenung saya itu kayak diingatkan Tuhan begini. ya, Saya itu kan waktu jadi koordinator BPK, Karismatikus Ban Bandung, ya, saya itu kan seringnya nyuruh orang gitu. Nyuruh kalau pelayanan harus mau, kalau di apa disuruh Tuhan harus mau gitu. ya. Terus, Seperti Ibu Vero juga itu yang sebagai koordinator KPPK sekarang, pada waktu terpilih juga saya bilang harus mau Vero, ini kan Tuhan yang nyuruh. Gitu. ya, Ya begitu saya disuruh, saya malu kalau bilang nggak mau gitu. Jadi saya oke aja lah. Tapi ah, ya mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang membingungkan begitu. Itu saja sih dari saya. ya. Tapi kayaknya mah ngerti Om bahasanya nggak membingungkan. Dah orang Om Tidak juga ya. dari tadi ngomong bahasa Indonesia ngerti semua, tidak bingung Iya, ya pasti. Ya. betul. Aman lah, ya. Soalnya suruh bahasa Inggris saya juga nggak bisa, Tom. Ya lah, sok nggak apa-apa Om.
sekarang sok boleh cerita gimana? Begini ya, kita mereview lagi bulan yang lalu ya, tanggal 21 Juli, 1 bulan yang lalu, itu yang ngisi kan Bro Raymond dari Surabaya. Kalau kita ngomongin masalah berkat mengenai sukses itu kan selalu kita tuh arahnya ke uang terus ya. Betul Om. Kalau banyak uang berarti sukses begitu. Betul. Banyak uang diberkati biasanya gitu Nah, Katolik begitu. Om ya. Tetapi pada waktu bulan kemarin itu sesuai dengan pendapat saya juga gitu ya, bahwa sukses itu sebenarnya bukan uang saja begitu. Ya. Kemarin itu Raymond bilang bahwa ada 6 harta yang harus kita punyai supaya kita sukses gitu. Harta pertama adalah harta rohani, di mana hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Yang kedua, harta keluarga. Betul. Hubungan keluarga kita dengan anak, dengan orang tua, dengan menantu harus baik, dengan cucu harus baik, ya. Yang ketiga adalah harta tubuh. Betul. Harta tubuh kita harus sehat, harus dijaga, harus dipelihara. Kalau banyak uang juga kalau tidak sehat kan untuk apa, Ton? Betul. Betul ya. Jadi harta tubuh juga penting gitu. Yang keempat adalah harta jiwa. Ya. Kompetensi jiwa kita Om. juga harus sehat. Betul. Kalau harta kita nggak sehat kan, nggak punya uang kan bingung juga nanti gitu. Betul. Ya. Ya. Yang kelima harta hubungan. Ya. Ini kan hubungan dengan teman, hubungan dengan karyawan, dengan atasan. Betul. Harus baik juga. Ya Om. Nah, baru yang keenam, Ton. Dia harta keenam ini ya harta benda, harta materi itu. Betul. Jadi susunannya itu adalah yang keenam gitu, Ton. Ternyata uang itu. Betul. Kebanyakan tapi orang begitu Om ngomong diberkati itu diberkatinya hanya uang melulu pikirannya Om ya. Iya, begitu. Maka saya ingatkan ini kepada yang ikut Zoom semua ini, bahwa kita itu harus mempunyai 6 harta itu. Ya. Baru itu namanya diberkati begitu. Dan harus seimbang ya Om ya. Harus seimbang, betul. Buat apa kita punya uang banyak tapi keluarga kita tidak harmonis? Betul. Buat apa punya uang banyak tapi sakit-sakitan harta tubuh? Nah, itu betul, juga. Ya. Jadi kita harus mempunyai 6 harta itu baru kita namanya sukses, Tom. Betul. Setuju lah Om. Betul ya. Ya, oke. Nah, tadi kan Tony nanya masalah tadi yang Tony tanyakan masalah bagaimana saya merintis perusahaan kan ya. Betul Om. Nah sebenarnya Ton, kalau direnungkan saya tuh nggak cita-cita pun tidak ada ke sana Ton. Masa sih Om? Terpikir sedikit pun bahwa saya akan menjadi pengusaha tekstil begitu. Oh gitu. Jadi dulunya nggak dulu kalau boleh tahu cita-cita Om dulu jadi apa waktu masih muda gitu, cita-citanya jadi apa? Cita-cita kita kan Ton sebagai anak muda kan sepele. Situasinya disesuaikan dengan lingkungan dan kantong kan biasanya begitu. Betul. Masa kita cita-cita mau ya. Tapi pasti ada dong mimpinya Om. Seorang Om Iwan itu dulu mimpinya jadi apa gitu? Om? Boleh cerita nggak Om? Kalau bukan mimpinya? Gitu. Iya, mimpinya jadi apa? Mimpinya sih sepele Ton. Jadi apa? Dulu pertama waktu SMA lulus ya, saya tuh cuma cita-cita pengen jadi dokter gitu. Wih, hebat. Jadi dokter. Iya, tapi nggak kesampaian toh. Oh, nggak kesampaian. Karena biayanya mungkin nggak cukup. Oh gitu ya, oke. Faktor dulu ya. Ya, faktor uangnya nggak ada. Oke, terus udah gitu. Di dalam pikiran saya tuh gini, saya harus kalau mau kuliah harus kerja dulu gitu. Oke. Nah, di dalam pikiran saya tuh terpikir gitu, apakah saya harus sekolah fisioterapi dulu begitu. Jadi sekolah kok jauh amat? Terapis gitu kan. Om, setahu saya terapis itu kan tukang pijit Om. Iya, itulah. Jadi Om jadi tukang pijit gitu? Itu salah satu pikiran yang cita-cita yang muncul pada waktu SMA itu, setelah pengen jadi dokter tapi nggak punya uang harus kerja dulu gitu. Kerja dulu, terus harus jadi terapis. Jadi terapis. Nah, kesampaian nggak jadi terapis? Ada enggak dong, Ton, kalau kesampaian ya nggak jadi begini dong. Oh. Dikirain saya kesampaian. Kalau kesampaian saya mau nanya gitu loh.
Ya dulu yang dipijit-mijit siapa gitu kan. Iya. Oke, terus udah gitu kan nggak Terus kesampaian gitu tuh. kan, saya kan pada waktu itu ya, saya kan sekolah. Saya SD di Majalaya, Ton. Oh, di Majalaya, ya. SD di Majalaya, SD negeri itu. Hmm. Teman-teman belum pakai sepatu, Ton, waktu itu. Oh, Tahun 56 itu. ya, 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 ya. Terus? Terus SMP saya dititipin ke nenek saya di Solo, semacam kos lah di saudara gitu ya. Ya, Saya masuk SMP Katolik, Tom. oke. Jadi lumayan lah pendidikannya, jadi masuk sekolah yang bagus. Ya, di Solo tuh Kalau ya. sekarang apa? Di Solo ya itu ya. Di Solo. Kalau sekarang sih kalau di Bandung aloynya Bandung, aloynya Solo lah gitu ya. Ya, ya. Katolik. Di situ saya mengenal agama Katolik itu di situ begitu. Jadi saya setelah Katolik jadi Katolik gitu. Oke. Tetapi Terus? begini, Ton, pada saat itu kira-kira saya lulus tahun 99, Ton. Hah? 99? 69. Oh, no. 69. Sorry. Oke. Tahun 69. Waduh, Om, saya Belum lahir ya. belum diproduksi kayaknya jangan segitu. Iya. Ya, belum diproduksi. Tapi kayaknya kalau kita melihat suasana waktu itu ya, Ton, jadi 69 itu kan dekat dengan waktu 65 itu. Ya. 65 itu kan ada pemberontakan G30S ya. Ya, terus? Nah itu kayaknya kalau dilihat-lihat sekarang itu situasi ekonomi itu seperti masa pandemi sekarang ini, Ton. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi pada waktu itu kan papa saya itu kan cuma sebagai staf pabrik tekstil gitu. Ya. Nah mungkin juga kena WFH tuh Ton waktu itu. Oh gitu. Kena WFH Jadi, ya. Iya, kalau lihat-lihat mikir-mikir zaman dulu tuh begitu juga ya. Jadi pengiriman uang tuh tersendat-sendat gitu. Oke. Itu sangat dirasakan sekali oleh seorang anak yang jauh orang tua, tidak ada uang gitu kan. Nah, Kerasa setelah banget ya. mengalami yang kurang enak itu, saya putuskan gitu kan. Mungkin saya nggak usah diteruskan lah SMA itu. Oke, jadi putus sekolah tuh Om? Putus sekolah, tapi ikut ujian Tom. Ujian, berarti kalau ujian berarti udah harusnya dapat ini dong, dapat surat lulus dong. Iya, tapi nggak diambil Tom karena kita nggak berpengharapan menerusin gitu. Oh, tapi sempat ujian sama Om ya? Sempat Tom. Kira-kira berarti Om juga sampai sekarang nggak tahu tuh nilai ujiannya berapa tuh Om ya? Nggak tahu Tom. Cuma lulus Tom. Iyalah. Oke lah ya, kita beriman nilainya pasti baik lah kayaknya ya. Karena kelihatan hari ini ya oke lah ya. Terus gimana Om? Begitu kan nggak diambil tuh. Ujian nggak diambil terus balik lagi ke Majalaya gitu Om. Ke Majalaya, orang tua kan di Majalaya Tom. Oke, terus? Di situ kan nggak ada kerjaan Tom. Terus jadi ngapain dulu di situ nggak ada kerjaan pulang? Saya tuh suka nangkring di tempat temen gitu. Oke. Nah, pada waktu tahun 70-an itu, ya, di mana Gubernur Jakartanya itu Ali Sadikin, ya, di situ musim judi, Tom. Masih judi. Oh, judi itu yang disebut naloloto itu. Loto itu. Loto. Kalau sekarang mungkin togel gitu. Oh, yang nomor buntut itu bukan Om? Ya, itu nomor buntut itu, Tom. Mungkin kalau yang seusia dengan saya masih ingat lah. Itu masyarakat Indonesia semua tertuju ke situ pikirannya, Tom. Pikirannya ya. Kalau nggak salah pakai mimpi-mimpi angka berapa pas. Mimpi apa. Oke. Jadi Om di situ jualan gitu Om? Nah, di situ saya jualan buntut itu, Tom. Jualan buntut. Wah, terus itu ilegal, itu legal ya Om ya? Waktu itu legal ya? Ilegal, Tom. Oh, ilegal. Ilegal. Jadi begini, Tom ya. Singkat ceritanya itu saya punya pabrik ini. Tidak ada yang
tidak ada keturunan, Ton. Hmm. Tidak ada keturunan. Karena kalau zaman dulu itu yang punya pabrik itu adalah suku-suku Hokkian kalau ngomong sekarang, ngomong dulu itu. Hmm. Jadi kalau bagian seperti saya itu kan bukan masuk dalam bilangan mereka. Gitu. Hmm. Kedua, saya tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang memberi modal. Ton. Nggak ada modal, nggak ada ilmu, nggak ada modal, nggak ada ilmu, nggak ada keturunan. Nggak ada turunan. Dan Waduh. saya belum pernah kerja di tempat orang, Ton. Waduh. Terus ini Nah menarik itu, nih. tapi saya jualan nomor buntut itu, Ton, jadinya, Ton. Terus dari jualan nomor buntut laku nggak Om? Dapat banyak duit nggak? Laku, Ton. Waduh, laku. Tapi nggak takut ditangkap kan katanya ilegal. Takut, Ton. Benar takut. Takut ya? Oke. Saya jualan buntut itu cuma setahun. Cuman setahun, terus udah gitu. Karena gitu banyak yang di penjara, Ton. Waduh, Di penjaranya masuk ke Bancoi. penjara Bancoi. Oh iya, tahu. Iya, Oh. saya pikir gini, Ton, saya masih bujangan, belum menikah, masa jadi residivis gitu. Bener juga ya. Kalau nggak Jadi nggak ada tuh putuskan iklan untuk- tato sekarang ya. Saya putuskan untuk tidak jualan lagi, Ton. Tapi nggak ada duit, gimana sok coba kan? Ada, Ton, dikit, Ton. Hah? Ada, waktu itu sudah punya, Ton. Udah punya, jadi dari jualan itu udah punya, terus kerjain apa lagi untuk dapat duit kan? Duitnya lama-lama habis. Nah, sejak itu kan saya nganggur juga nih, nganggur lagi. Saya main lagi ke tempat temen gitu. Nah, terus? Nah, si temen ini kerja di pabrik tekstil, Ton. Oke, pabrik tekstil di Majalaya. Majalaya yang sekarang saya terusin ini. Oh, jadi berawal dari punya temennya kerja di pabrik itu. Terus sekarang jadi Om, jadi yang punya pabrik. Wah, ini ceritanya menarik nih. Sok, coba gimana ceritanya nih? Ini dari temennya Om. Ya, Om nongkrong sama dia main. Terus ya teman saya itu kerja dia di kerja. ceknya, Ton. Oh, Ceknya, dia gitu. cek ya. Ceknya. Lalu si temen ini ada masalah, pengen pulang, dia orang Jakarta, Ton. Oke. Karena saya sering ikut dia, ikut ceknya, ngambil tiap Sabtu datang ke rumahnya, ambil bayaran, gitu-gitu. Jadi saya kenal juga sama ceknya itu, Ton. Oh, kenal sama si Incek yang bos tekstil ini. Iya, gitu. Nah, terus? Nah, dia bilang gini, apakah kamu mau nerusin ini, ngurus pabrik itu, gitu ya. Terus? Karena saya tiap hari sudah di situ, Tom. Jadi saya tahu itu cara kerja mereka, gitu. Oh, emang nongkrongnya di pabrik tiap kali dulu di situ? Iya, nongkrongnya di pabrik karena nggak ada kerjaan, gitu. Oh, gitu. Nongkrongnya di bagian apa, Om, di pabriknya? Ya Kan dilihatin aja semua sambil ngobrol sama dianya itu. Oh, gitu ya. Waduh. Gitu, Ya. ceritanya sih. Jadi semua bagian Om pernah nongkrong berarti jangan-jangan nih. Tahu kan itu mah pabrik kecil, Ton. Oh, Boleh ditunjukkan itu, Ton, yang saya kasih. Oh iya ini Om ada kirim. Ini ternyata sesuatu yang luar biasa loh, Ibu Bapak. Saya baru tahu ternyata zaman dahulu. Nah, ini. Zaman dahulu itu seperti ini ya. Wah, betul. Saya perbesar. Ini ya. Ini ya. Ya, begitu itu saya mulai belajar kerja, Ton. Jadi ini benar-benar manual ya, alat tenun ya, Om? Manual, Ton. Ketika itu umur saya baru 22 tahun, Ton. 22 tahun, ini pabriknya Sincek nih? Bukan, ini sih ngambil dari ini. Oh, dari dulu. Cuma gambarnya begitu, Ton. Gitu. Oh, tapi kurang lebih mestinya alatnya kayak gini. Ini mah. Kalau tahu sekarang mau ditampilkan, saya foto waktu itu. Oh gitu ya. Ini ya, apa namanya, tradisional sekali ya, Om? Iya, betul. Alat tenun tradisional. Ini bukan pakai tenaga listrik, kayaknya pakai tenaga nasi ini mah ya. Iya, betul. Pakai tenaga manusia, betul, Om. Iya. Ya. Wow, keren. Nama alatnya apa, Om? Namanya istilahnya ini teh? ATBM, alat tenun bukan kayu, bukan mesin. Oh, alat tenun bukan mesin. Oh, alat tenun bukan mesin. ATBM. Waduh, pengetahuan baru buat saya. Ya. Wow, menarik kok, menarik. Nah, terus jadi akhirnya Om di sana kerja aja sama si Incek ini, Om. Ini Tom, saya dia suruh kerja, saya nggak mau. Hah?
Kalau join mau gitu. Waduh, ini dia. Kalau kerja nggak mau, join mau. Wah, ini Iya, namanya Om Iwan berarti walaupun nggak ada keturunan, nggak ada modal, nggak ada keahlian, tapi punya entrepreneurship. Oh ya, semangat entrepreneurship. Kerja sama orang nggak mau, joinan mau. Wah, ya. Ini harus dicontoh nih ya. Oke, terus udah gitu akhirnya join Ton. akhirnya join. Akhirnya join tapi Sincek itu ngambilin uangnya terus gitu. Hah, join si Inceknya ngambilin uangnya terus. Iya, karena Sinceknya juga ada usaha sepatu waktu itu Ton. Oh, si Inceknya Jadi jadi bisnisnya banyak. Jadi si tekstilnya di nomor dua kan gitu burannya. dia diambilin uangnya gitu. Akhirnya itu lama-lama jadi punya saya gitu. Wah, ini Itu keren. sebenarnya mah. Ini keren nih memang nih ya. Jadi inilah ya kalau Tuhan mau memberkati kita pasti ada aja jalan ya Om ya. Nah, Betul. apakah Om sendiri dalam kehidupan perjalanan Om ini ada ayat apa gitu firman Tuhan yang Gini Ton, setelah saya merenungkan ini ya perjalanan hidup saya ini, ada firman Tuhan Ton yang sungguh menyentuh di dalam hati saya. ya Tolong tampilkan ya Ton. siap 1 Om. Korintus 2 ayat 9 Ton. 1 Korintus 2 ayat 9. Wah, saya langsung Ya, tampilkan Om. Nih ayatnya bunyinya demikian. Saya bacain Om. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, bagus banget ayatnya Om. Kenapa Om memilih ayat ini Om dan merenungkan bahwa ini ayat ini adalah ayatnya Om banget? Kenapa nih Om? ya Ton, mikir juga enggak Ton punya pabrik, Bener sih, bener enggak? bener. Mimpi juga tidak Ton, Iya bener Om. Tuhan yang ngasih. Iya. Terus ada satu ayat lagi Ton, Oh ada apalagi Om? Yang mana Om? 1 Korintus 1:28. 1 Korintus 1:28. Saya bacain lagi Om. Bunyinya begini Om. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Wih, dalam banget nih ayatnya Om. Jadi kenapa Om melihat bahwa diri Om tidak terpandang dan yang hina bagi dunia? Iya Ton, saya kan waktu itu kan sebagai anak seorang staf pabrik yang tidak punya apa-apa, untuk Iya, melanjutkan kuliah pun tidak ada uang gitu Ton, nggak mungkin iya. lah tercapai cita-citanya tuh. Oh, Tapi iya. itu dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan bisa membentuk saya menjadi demikian Tuhan, Tony. Wow, luar biasa. Hal yang tidak terpikir. Nah, Mungkin Bapak, Ton, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang semua yang ada di ikut Zoom ini ya. Kalau kita merenungkan hidup kita masing-masing, Bapak Ibu, kita kan di dalam semua dengan latar belakang yang berbeda, dengan pengalaman hidup yang berbeda. Tapi kalau kita merenungkan masa lalu kita dengan saat ini, pasti firman Tuhan tadi juga berlaku untuk Bapak Ibu semua. Betul nggak, Ton? betul, betul. Saya Setuju. tahu Tony dulu bagaimana, sekarang Betul. bagaimana, juga tahu Ton. Iya, benar Om. Kadang-kadang saya juga ngerasa Ya, begitu Om. Betul Om. begitu kan? Betul Om. Pasti Bapak Ibu yang di sini juga merasakan seperti saya lah. Karena kebaikan Tuhan kita bisa ada seperti sekarang ini. Iya, betul. Ya, oke Bapak Ibu. Oke, tuh semua pada Oke kasih ya. jempol Om. Pada kasih jempol. Oke. Nah, terus Om, sekarang bagaimana sekarang sebelum saya ke Bro Alek nih ya. Nah, ceritanya bagaimana nih Om? Ini kan kita bicara tentang kolaborasi dua Nanti dulu generasi. Ton, saya Oh, akan cerita mau yang cerita ada lain-lain lagi? dulu Ton. Oh ya, sorry Om. Sok, yang mana dulu nih Om? Begini Ton, Ya, perjalanan hidup itu ya ya Om. tidak selalu mulus Ton, ada sesuatu hal yang Tuhan ingatkan gitu. Oke. Pada waktu saya sudah mempunyai karyawan agak banyak gitu Ya. ya. Saya malah stres Ton. Hah? Punya karyawan banyak malah stres.
Stres. Saya pikir Om mulus-mulus aja, ternyata nggak juga Iya, ya Om ya? Ton. Saya pada waktu itu ya, pada waktu umur saya 40-an gitu, saya mengalami stres, Ton. 40 tahunan, oke, umur Ya, berapa waktu umur tahun? 40 tahunan. Karena apa, Ton? Pada waktu itu kan saya rajin sekali ke pabriknya gitu. Oke, Bahkan sampai jam 12 malam tuh kadang-kadang masih di pabrik gitu. ngapain Om? Kan Om bos Ya Om, namanya ibaratnya. juga anak muda, Ton, rajin-rajin. Oh gitu. Iya, Waduh, ini naik harus motor, Ton, belum punya mobil. naik motor. Naik motor lagi. Umur empat Nah, di puluh situ berat. kan Ya, pada waktu itu saya tuh mempunyai sakit asma, Ton. ya, Jadi kalau subuh itu saya bangun, sesak ya napasnya. Lalu sebelum sampai sembuh kembali setelah disemprot, ya kan, ya, disemprot ya, gitu. ya, Bapak Ibu pasti yang ngalamin juga lah sakit asma di sini pasti ada yang gitu. ya. Itu saya belum bisa tidur, Ton. Oh, Jadi saya melihat anak istri tidur, saya tidak tidur. Nah di situ saya timbul ketakutan, Ton. Saya takut mati. Gitu. takut mati umur 40 tahun Om, takut mati dulu. Mohon maaf, Alek berarti umur 40, Om umur 40, Alek umur berapa tuh? Alek baru umur 8 tahunan begitu. Baru umur 8 tahunan ya. Waduh, takut Iya. mati. Kenapa Om takut mati? Gara-gara asma Takut itu. mati gini, Ton, karena saya sakit asma ya. Terus di dalam pekerjaan itu terlalu sibuk, Ton. Terlalu. Waktu tidur merandung itu saya gini, Ton, sampai kalau saya meninggal gitu, saya mati ya, Ya. nanti anak-anak saya bagaimana gitu. Oh. Nanti istri saya bagaimana. Hmm. Nanti kalau kawin lagi dapat suaminya siapa? Oh. Mikirnya kayak gitu ya Om ya. Oh, Iya, oke. itu namanya pikiran yang negatif itu, Ton. Iya, pikiran negatif itu, betul. Terus, Negatif gitu. Terus dalam pekerjaan pada waktu itu saya belum punya satpam, belum punya HRD. Jadi pembelian, marketing, HRD, semua itu sendiri gitu, Ton. waduh, ya belum ada SOP lah, sistem segala Belum macam. ada Ada. gitu ya. Nah itu jadi beban berat bagi saya, Ton. Ya, 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 betul. Terus ketika stres itu apa yang Om lakukan? Apakah Om doa gitu atau gimana? Waktu stres, saya mencari orang yang bisa mendoakan, Ton. Oh, akhirnya dapat. Dan gini, Ton, pekerjaan saya waktu stres itu tiap pagi nunggu-nunggu koran PR, Ton. Nunggu koran pikiran rakyat. Pikiran rakyat. Iya. Apa Saya yang? melihat di situ yang meninggal hari ini siapa. Oh, Kalau tujuannya yang apa? meninggalnya seumur saya makin takut sekali. Gitu. Oh, benar-benar gitu ya, takut sampai sampai pikiran negatif itu masuk sampai begitunya ya Om ya. Begitu, Ton, sampai saya tidak berani nyupir, tidak berani nonton TV, begitu. Wah, berapa lama mengalami seperti itu dan berapa lama? Ya bulan-bulan begitu, Ton lah. Tidak Waduh, terlalu lama ya. ya. Cuma puji Tuhan pada waktu itu, Tuhan sudah mulai memanggil saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lewat caranya gimana Om lebih dekatnya Om? Caranya pada waktu itu, dengan tidak sengaja, saya ikut itu, Ton, seminar hidup baru dalam roh. Itu berarti tahun berapa Om ya? Seminar hidup baru Tahun ya? 93 93 di Bandung. di Bandung, Ton. Waduh. Dan kebetulan pada waktu itu ada suatu acara kan harus didoain. Saya didoain oleh seorang pastor dan saya bilang saya stres begitu. Nah, pada waktu mendoakan saya, Bapak Ibu ini ceritanya panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Om. Mereka semua udah nyiapin ada popcorn. Saya lihat di sini ada yang nyiapin pisang goreng, ada yang nyiapin sambal. Aman lah Om ceritanya Om. Soalnya salah sendiri kok ngundang saya begitu. Iya benar. Aman lah. Ya Om. kalau nggak diterusin kan gimana, Ton, ya enak Benar, gitu ya. benar. Aman lah Om, aman. Aman ya. Aman. Jadi didoain seorang pastor itu melihat suatu penglihatan kepada saya, Pak Iwan, saya kok melihat kereta api begitu. Ini pasturnya siapa Om? Pasturnya siapa? Pasturnya siapa?
Pasturnya sekarang sudah meninggal ya, pada waktu itu Pastur Soekarno. Oh, Pastor Soekarno. Ya, saya tahu, Iya, tahu, tahu. Ya, sudah Pastor meninggal Soekarno. Ton, sayang Ton. Iya ya, oke. Ya, oh, Pastor Soekarno melihat melihat kereta api Betul, ketika suruh bawa mendoakan di Om dalam Iwan. doa katanya Ton. Oke, terus? Nah, saya bawa dalam doa itu tidak dapat apa-apa Ton. Nggak dapat apa-apa. Terus? Nggak dapat apa-apa, seminggu nggak dapat apa-apa gitu. Mm-mm. Pada suatu hari saya lagi nyupir, pas di perapatan Soekarno-Hatta, Ya, itu di situ macet Ton, macet. Oke. macet. Tiba-tiba teringat itu kereta api gitu, Mm-mm. bahwa eh, bahwa kerjaan saya, hidup saya itu tidak akan macet gitu. Karena kalau kereta api mah lurus terus ya Terus jalan. dulu, kalau zaman dulu kereta api nggak macet kan, Tom. Iya Kalau benar. sekarang macet kereta Iya api. benar. Kalau kalau dulu kereta api jalan terus Om ya. Jadi Jalan maksudnya terus. Gitu. intinya semuanya lancar gitu, lancar gitu. Lancar. Terus Jadi dengan akhir itu lama-lama itu stresnya hilang, Tom. gara-gara Sembuh. itu ya, wah luar Iya. biasa. Ya, ya, ya. Jadi kesimpulan saya begini, Tom. Di dalam mengikuti Tuhan ya, Ya, untuk pekerjaan juga penting gitu. ya betul. Kita dikasih rezeki tapi stres. Buat apa? Tetapi setelah Ya, benar. apa? Ya, buat Setelah saya ikut Tuhan itu beda gitu. Ternyata santai-santai juga Tuhan tetap ngasih rezeki kok, Tom. betul, betul. Kalau dulu waktu saya belum ikut Tuhan, saya tiap tahun ke Gunung Kawi, Tom. Wah, ke Gunung Kawi. Iya, Oh, jadi Om itu ini alumni Gunung Kawi atau gimana nih? alumni. Alumni Gunung Kawi. Ini Karena luar biasa loh ya. Wah, ternyata ada ya kesaksian alumni Gunung Kawi sekarang Gunung Kalvari ya pengikutnya ya. Oke, betul. sip lah. Oke. Jadi ikut Tuhan dengan tidak itu di dalam pekerjaan itu beda sekali, Tom. Baik di Beda dalam sekali. pekerjaan, baik di dalam keluarga, itu sangat beda sekali, Tom. Beda sekali. Iya, oke. Ya, Termasuk juga dalam cara mendidik anak nggak Om? Kepada Alek nih kan kita bicara Alek nih. ya Nah, kalau mendidik anak kita pindah ini berarti temanya ya. iya, Sudah mulai berkolaborasi. kolaborasi nih Om. Wah, Betul ya. betul. Kalau soal berkolaborasi, Tom, menurut saya nih ya, Ya, ini kita tidak bisa berkolaborasi itu setelah anak kita besar. terlambat kalau udah keburu besar anaknya ya. Terlambat, Tom. Oke. Jadi dari semenjak Alek kecil udah anak-anak kecil udah mulai kolaborasi nih. Bukan kecil lagi, sejak lahir itu kita harus sudah berkolaborasi dengan anak kita. Waduh. Ini pelajaran buat saya nih. Kolaborasi seperti apa yang Om Iwan lakukan? Begini, Tom. Saya juga bisa mempunyai karakter yang begini gitu, Tom. Ya. Sangat memperhatikan keluarga, anak-anak gitu ya. Itu karena pengalaman saya pada waktu kecil juga, Tom. Waktu kecil emang Om kenapa Om? Keluarga Om? Ini saya cerita juga ya, mungkin dibiarin panjang juga ya. Ya nggak apa-apa Om, ceritain Apa-apa aja. ya. Saya ini kan anak ketiga, Tom. Ya, Yang pertama perempuan, cici saya. ya. Kedua, kakak saya, laki. Yang ketiga saya, gitu. Ada kemungkinan begini, Tom, pada waktu papa saya ingin punya anak itu, dia punya cita-cita ingin lelaki, gitu. Terus? Jadi, begitu kakak saya lahir, itu kasih sayangnya itu jatuh kepada kakak saya semua, gitu. Oke. Jadi ada suatu perbedaan antara saya dengan kakak saya. Terus? Karena Kakak saya mungkin saat ini ikut Zoom ini, Tom. oh ada juga? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa meren Om. Nggak apa-apa. Ini kan zaman dulu nih, Tom. Zaman dulu, tapi udah kan sampai sekarang baik-baik saja saya lihat kemarin juga. Sama kompak pisan saya lihat di sini sama kokonya juga ya. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Dari wajah juga sangat berbeda, Tom. Wajahnya kenapa emang berbeda Om? Ini saya ingat nih pada waktu suatu hari kita kumpul keluarga gitu ya. Iya. Nah, si papa mama ini lagi masih happy nih mereka ngomongin gitu, ngomongin anak-anak.
bahwa kakak saya itu lagi kecil cakep gitu, Tom. Cakep. Terus Cakep. Kalau orang Jawa ngomongnya koyolondo, Hoyolondo. Oke, ya. seperti Indo. Ya. Nah, pada waktu itu saya langsung nyeletuk gitu. Mm-mm. Kalau saya seperti apa gitu. Terus jawabannya apa, Om? Kalau kamu katanya seperti babi air gitu. Waduh, waduh, itu seperti babi air. Waduh. Iya. Ya emang dulu Om gendut? Itulah Tom, sebagai orang tua nggak boleh begitu Tom. Oh iya iya iya. Tapi pengalaman itu, pengalaman menyakitkan itulah yang membentuk karakter Om Iwan mungkin ya. Itu jadi saya waktu Alek punya anak juga yang satu laki, kedua laki, begitu lahir saya lihat di kaca ya, langsung saya bilang ke Alek, Alek jangan dibeda-bedain loh dua anak ini. Karena saya tahu yang gede kayak pihak istrinya, yang kecil seperti saya gitu. Iya iya. Terus terus. Nah, itu di dalam perjalanan waktu juga begini, Tom. Jadi, kalau beli bikin, zaman dulu mainan itu tidak beli, Tom, bikin gitu. Bikin ya. Bikin, yang dibikinin juga pokok saya gitu. Kalau Om nggak dibikinin. Nggak dibikinin, karena bikin kan susah, Tom. Bikinnya satu aja gitu. Oh gitu. Terus kalau Ya. diajak pergi, Tom, Eh. pokok saya suruh pergi dulu, nggak tahu di jalan, nggak tahu di mana. Tahu-tahu mereka berdua hilang aja. Oh gitu, ditinggal Iya, Omnya. jadi saya nyariin. Waduh. Jadi itu kalau istilah sekarang mah ada luka batin, Pak. Oke. Tapi udah pulih dong sekarang. Pulih buat apa luka batin, udah nggak ada apa-apa. Mantap Om. Mantap. Tapi justru karena pengalaman masa kecil seperti itulah mungkin ya. Jadi Ya, ketika Om mendidik anak di dalam anak keluarga, harus baik, harus sayang. Gitu. ya betul ya. Oke. Kedua, pengalaman nggak enak juga. Papa mama saya itu termasuk jadi keluarga saya itu broken home, Tom. Oh, broken home. Broken home. Hmm. Ketika saya umur 10 tahunan gitulah. Hmm. Itu papa saya mulai sering pergi, Tom, tidak pulang. Hmm. Jadi ribut terus antara mama dan papa ini. Ya, 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 ya. Pada Oke. waktu saya ingat itu ya, saya mau disuruh mama pergi tetapi nggak tahu tempatnya. Jadi saya minta diantar oleh papa ini. Gitu. Hmm. Nah, pada waktu sudah beres urusannya, lalu papa ini pergi, saya ikutin, Tom. Diikutin, dikuntit. Diikutin. Saya kan ingin tahu si papa ini sebenarnya tiap malam pergi kemana. Gitu. Terus udah gitu, ini seru nih, ini seru. Terus akhirnya ketemu nggak Om? Ketemunya ke rumah siapa Om? Justru enggak, Tom, karena itu saya kan masih kecil. Ya. Naik jembatan, Tom, itu lewatnya. Hmm. Naik jembatan, anak kecil nggak kuat gitu. Ya. Jadi jejaknya hilang gitu, Tom. Ya. Jejak Terus? hilang, langsung kan pulang, gitu, cariin kok nggak ada, pulang. Nggak tahu papa saya udah di rumah, Tom. Waduh, ceritanya mau kuntit gagal. Terus udah gitu, akhirnya ketahuan. Dipukulin, Tom. Waduh, dipukulin ya. Waduh. Iya, dikirain saya Om berhasil menemukan kemana papanya Om pergi. Ternyata nggak ketemu ya. Nah, Oke. itu kan pengalaman nggak enak sebagai Iya, anak. iya, 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 iya. Om itu Oke. kan paling nggak enak sekali. Iya, oke. Papa dan mama tidak bicara. Dan akhirnya mama saya itu udah pisah ranjang sebelum umur 50 tahun loh, Tom. Oh, oke. Dan kalau berantem di depan anak-anak, Om? Di depan anak kan rumahnya kecil. Iya, 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 iya. Gitu. Oke. Nah, kan kita bicara kolaborasi nih Om, udah jam 20.30. Nah, Ya, sekarang lama ya, udah 1 jam. iya, nggak apa-apa Om. Seru-seru ceritanya. Kita semakin kenal itu gini, tak kenal maka tak sayang Om. Justru gara-gara cerita begini kita semua makin sayang sama yang namanya Pak Iwan ya, karena makin kenal gitu. Ini Nah, Tom, jadi pengalaman itu membentuk karakter saya. ya, Saya nggak mau kalau punya keluarga seperti itu. oke. Saya nggak mau kalau sebagai orang tua seperti papa saya. Hmm.
Ya, terjadilah seperti sekarang ini, Ton. Ya, puji Tuhan, Gitu. Om. Puji Tuhan. Nah, sekarang boleh cerita nggak, Om? Sebelum saya ke Alek ya, cerita sedikit bagaimana awal mula Alek akhirnya bergabung di Nirwana Tech Group ini nih, Om. Kalau bagi saya kan begini, Tom. Alex itu kan anak saya hanya satu-satunya lelaki gitu. Ya, Ya pasti kan kalau orang Chinese yang akan menguruskan gitu. betul. Dan pada waktu itu juga Alex juga udah nggak usah dikasih tahu, tujuannya pasti meneruskan perusahaan saya Ya, betul, Om. gitu. Kalau menurut saya mengajak Alex ke pub itu tidak ada masalah apa-apa, Tom. Tidak ada masalah besar gitu. Hmm. Karena karakter saya yang begitu, mungkin Alex juga sudah tahu gitu, mempunyai Ya, seorang ayah yang bagaimana ya, ya. Oke. gitu, Tom. Baik, wah menarik nih Om. Saya kalau begitu gini Om, nanti kita bakal ada bincang, ada acara, ada segmen untuk talk show. Nanti Ya, kita bincang-bincang lagi. Sekarang boleh nggak Om? Kalau saya kita ngobrol dulu sama Alek dulu Om. boleh, boleh, Boleh ya, kita ngobrol boleh, Alek Tom. dulu ya. Silakan Oke. aja. Sebelumnya kita berikan dulu tepuk tangan yang luar biasa buat Pak Iwan. Yeay. Luar biasa Om ya. Ini ada 500 orang di tempat ini. Tepuk tangannya ramai pisan ya. Oke. Ya. Sekarang saya mau mengundang Bro Alek. Hai Bro. Apa kabar Bro? Baik-baik, Bro. Wes, luar Malam semua biasa. ya. Salam kenal. Iya, di sini berarti kamu sedang berada di tengah-tengah teman-temannya. Manggilnya apa sih, Papi atau Papa? Papi. Papi ya, wes. Ya, Ya. di tengah teman-temannya Papi dan banyak juga di sini yang udah punya anak mungkin seumuran Alex juga atau mungkin lebih tua atau lebih muda gitu ya. Nah, silakan Alex mungkin mau cerita nih bagaimana mungkin pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah begini. eh, Bagaimana sosok seorang Papi ini di mata Alex itu seperti apa sih dari semenjak Alex kecil gitu ya sampai sekarang? Boleh cerita sedikit nggak? Ya, memang Papi dari kecil ya di mata saya ya, Ya, sebagai anak yang tinggal serumah sama Papi ya. ya, Jadi Papi memang pekerja keras ya, kerja ya. keras. Dari dulu pasti berangkat pagi pulang malam gitu ya, sampai saya lulus SMA juga masih begitu sih. Dan Mami juga ya, setelah pindah ke Bandung kan dulu kan tinggal di Majalaya, dulu kan Mami kan buka salon di Majalaya ya. Oh, Tante Jadi Susi teh Papi salon. Iya, ya, saya baru tahu nih. Papi ngurus pabrik, Mami itu buka salon. Jadi saya biasanya kalau siang ya diurusnya sama emak ya, sama Oh, Mama. Oke. nenek ya gitu. Mm-mm. Jadi memang papi mami kan sibuk lah kerja ya. Mm-mm. Terus jadi ya memang ada perubahan sih betul ketika papi itu kenal Tuhan gitu. Jadi ya kelihatan lah ya lebih happy gitu ya. Perubahannya Tapi yang ya paling selain lebih happy apa? Selain lebih happy setelah Papi kenal Tuhan, perubahan lain lagi yang apa? pasti mah sembuh dari sakitnya itu ya. Sembuh Karena dari sakit. waktu saya kecil, papi itu sakit asma dan saya juga sakit asma juga gitu. Waktu Oh, papi suka asma tuh entah kenapa saya juga suka kena serangan asma juga sampai saya kira-kira kelas 6 SD itu kalau kemana-mana tuh bawa semprotan gitu, hmm, inhaler ya. Jadi inhaler. setiap mau olahraga pasti harus semprot-semprot dulu gitu. Jadi udah kurus, ceking gitu ya kalau dulu saya kecil, bungkuk lagi gitu. Ya, Jadi ya seperti itulah. oke. Dan yang sosok seorang papi ya di mata saya itu adalah sosok yang saya bilang tuh patut disyukuri ya. Ya, Karena kalau lihat kehidupan papi itu perjalanan dengan Tuhan itu bukan sekedar Katolik KTP gitu ya, tapi ya, betul-betul saya melihat tuh papi berjalan sama Tuhan tuh dari dia muda sampai sekarang tetap setia gitu ikut Tuhan. Itu ya. sih yang paling saya syukuri sih, karena efeknya besar banget ya orang yang ini ya, yang hidup takut akan Tuhan sama orang yang hidup dengan
didorong oleh keinginan dagingnya sendiri, gitu, beda banget gitu. Oh, luar Saya biasa, bersyukur Bro. lah, saya Nah, bersyukur banget. kan kalau tadi pertanyaannya ke Papi sama ya, ada ayat apa yang sangat menyentuh hidupnya, hatinya gitu ya. Nah, kalau Bro Alex sendiri, ada nggak? Mengenai apa perjalanan hidup, Perjalanan hidup apa gitu, apakah ada gitu ayat-ayat yang menginspirasi, yang memberikan kekuatan gitu? kalau ayat tertentu sih, kalau ayat sih banyak sih bro, karena Betul, saya senang baca kitab, jadi banyak banget gitu kalau yang ya. ini ya. Seneng baca Alkitab itu karena apa? Karena ada faktor pengaruh dari Papi juga atau gimana? Eh, ya karena mungkin Papi nunjukin ya, jadi gini loh, waktu saya masih tinggal bareng sama Papi itu, Papi sama Mami itu sering ajak saya doa bareng gitu. Wow, ini dia Eh, poin itu penting. yang benar-benar mungkin apa ya, yang kadang-kadang saya sekarang udah married ya, udah 13 tahun married, Ya. anak udah gede gitu, jadi udah jarang banget gitu, maksudnya kayak dulu lagi gitu, bertiga di kamar papi mami doa bareng gitu. Kita kalau doa tuh kan cukup lama ya, jadi biasa kan penyembahan dulu, terus doa bisa mungkin hampir sejam kali baru beres gitu. Apalagi mami kan mendoa syafaat, doanya lama banget. Oh, lama banget ya. Cuman itu Oke. mungkin ya karena papi mami tuh nunjukin bahwa mereka tuh hidupnya devoted ya, maksudnya sama Tuhan tuh benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari, itu bukan cuma sekedar pas pelayanan kelihatan rohani, tapi karena saya tinggal bareng serumah sama papi mami itu memang betul, papi mami itu nunjukin bahwa ketika orang-orang nggak lihat juga mereka tetap pribadi yang dekat sama Tuhan gitu. Jadi salah Oh, satunya itu mungkin ya. luar biasa ya. Ini menjadi sebuah inspirasi juga sepertinya buat para pengusaha profesional yang bergabung di KPPK dan buat teman-teman yang hadir malam hari ini ya. Bahwa terkadang memang seringkali sebagai pengusaha atau profesional gitu ya, doa bersama dengan keluarga itu menjadi suatu barang langka ya. Tetapi tidak begitu dengan keluarga dari Pak Iwan Santoso. Oke, Bro Alek, sangat menarik sekali Ya. perjalanannya. Nah, lalu saya mau tanya nih, pernah berantem nggak sih sama Papi? Maksudnya berantem itu gini loh, berbeda pendapat gitu ya. Apalagi Ya, apalagi kan Bro Alek kan udah gabung nih di Nirwana gitu ya. Pernah ya. nggak sih berantem berantem gitu? Atau ada salah Kalau salah? bilang kalau bilang nggak pernah ya kayaknya bohong ya. Eh, Pastilah ada perbedaan-perbedaan di mana kita, maksudnya dibilang berantem sih sampai ribut gimana enggak gitu ya. Ya, Sampai teriak-teriak apa gitu enggak sampai begitu ya, karena ya, ya saya juga menghormati orang tua ya, karena kan penting banget itu betul. jadi apa ya, jadi contoh lah buat orang-orang, apalagi kan eh, Papi kan reputasinya baik sekali ya di komunitas Katolik gitu. Ya, Jadi saya juga melihat bahwa itu adalah sesuatu hal yang sebagai anak tuh harus harus apa ya, harus dukung gitu ya. Jadi kalau masalah pemikiran sih pasti banyak perbedaan sih bro. tapi Gitu. bagaimana cara Bro apa namanya tune in-nya supaya konflik itu bisa teratasi gimana? Memang sulit sih kalau misalkan memang hal-hal yang gimana ya, yang benar-benar beda pendapat gitu, memang agak sulit sih. Cuman eh, yang maksudnya mungkin ini yang bikin segala sesuatunya lebih mudah ya, dimana maksudnya saya pribadi kan ikut Tuhan udah dari kecil ya. Papi juga kan juga orang yang dekat sama Tuhan. Jadi saya tuh yakin gitu kalau ketika habis ada konflik ya, terus di rumah saya berdoa ke Tuhan, itu tuh Tuhan dengar gitu. Dan juga pasti papi juga ketika ada konflik juga pasti kan sama lah berkeluh kesah, ini anaknya susah diatur atau gimana gitu, pikirannya kok nggak dewasa atau gimana, datang juga ke Tuhan gitu. Maksudnya kalau yang saya tangkap ya selama ini setelah merenungkan gitu ya perjalanan kehidupan kolaborasi lah sama papi ya, saya pikir tuh
saya tuh ingat ada sebuah perumpamaan segitiga ya. Ini tuh biasanya kan dipakainya untuk pernikahan, katanya kalau suami istri dekat sama Tuhan, jadi kayak segitiga. Betul. Semakin dekat sama Tuhan, suami dekat dengan Tuhan, istri dekat dengan Tuhan, maka antara hubungan sama suami sama istri itu semakin dekat gitu. Ya. Nah, saya pikir ini juga bisa berlaku juga di hubungan ini ya, antara terutama pribadi saya sama papi gitu. Jadi saya yakin sih ketika segala sesuatu dibawa pada Tuhan tuh, hubungan saya sama papi itu bakal semakin dekat gitu sebetulnya gitu. Selepas beresnya konflik gitu Gitu ya. sih. Oke, sangat menarik lagi. Nah, lalu mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita talk show ya, sebelum kita Q&A ya. Nah, ada kesulitan nggak dalam hal, maksudnya begini, ketika Alek pertama kali bergabung di Nirwana gitu misalnya, ada kesulitan-kesulitan nggak untuk beradaptasi atau apa dengan pekerjaan, dengan segala sesuatu yang ada di perusahaan? Ada kesulitan nggak, Alek? Kalau sama ini ya, sama karyawan yang sudah ada yang anak buah papi yang udah ikut lama gitu ya, kelihatannya sih nggak ada ya, karena ketika saya masuk tuh saya nggak berusaha maksudnya menunjukkan diri gitu bahwa saya sudah datang dan saya bosnya gitu, bukan gitu, nggak seperti itu. Jadi approach-nya lebih soft dan kelihatannya gampang sih masuk ke ini ya, ke perusahaan. Cuman ada hal-hal juga sih, maksudnya ketika pulang dari Amerika kan kita di sana dididiknya kan benar-benar idealis ya. Ya. Sama dunia nyata di Indonesia gitu, karena Betul. tadi kan Papi juga udah bilang kalau saya tuh dari nggak tahu dari kapan, mungkin dari SD udah tahu gitu. Jadi nanti kerja tuh bakal ke pabrik gitu. Karena kan setiap kali misalkan diajak ke Tanah Abang, terus ketemu langganan segala macem, kayaknya tuh udah tertanam secara langsung ataupun tidak langsung bahwa Papi tuh pengen cepet-cepet dibantuin gitu sama saya. Jadi istilahnya dulu saya pengen kerja juga, ditanya kerjanya apa dulu gitu. Kalau cuma yang gaji istilahnya UMK di sana mah nggak usah gitu ya. Padahal kan selama kuliah kan kita kan bisa part time dan segala macam, terus setelah kuliah kan bisa kerja dulu tuh. Cuman ketika itu kayaknya kayaknya ada dorongan sih untuk gimana caranya supaya cepat masuk ke pabrik juga gitu ya. Oke. Gitu. Jadi prinsip itu yang idealis itu waktu masuk ke pabrik tuh memang betul jadi beban gitu. Karena beda jauh dengan pemikiran papi gitu ya. Ya. Okay. Dan itu benar-benar agak sulit lah waktu itu ya. Ya. Mungkin dialami juga sama teman-teman yang lain sih. Boleh. Oke. Nah, mungkin apa yang bisa Bro Alex sampaikan nih kepada teman-teman di sini, teman-teman Papi juga di sini ada untuk bicara mengenai collaboration, how to generations work together. Nah, pesan apa dari Alex untuk para teman-teman Papi yang ada di sini, termasuk teman-teman Alex juga, apa pesannya? Silakan, Lex. Mungkin kalau saya bisa bicara ke ini ya, ke sesama generasi milenial ya. Jadi, karena di sini ada milenial, ada kolonial juga, Lek. Harus ingat. Iya. Kolonialnya juga perlu dikasih tahu ya. Nah, oke, gimana, Lek? Ya. Jadi maksudnya kalau generasi milenial kan ya seumur saya tuh udah paling tua sebenarnya generasi milenial tuh kan 81 sampai 95 ya. Betul. Generasi milenial itu kan. Jadi yang paling tuanya ya kira-kira saya lah, hampir sincap ya umur. Terus yang mudanya mungkin ke Atta Halilintar lah ya. Jadi kalau sekarang tuh zaman kan berubah ya, Bro Tony. Dan banyak tuh generasi milenial tuh yang sekarang kan punya energi tinggi, pengen kerja semaksimal mungkin gitu. Tapi ada yang namanya sekarang kan media sosial ya. Betul. Media sosial itu kan benar-benar merubah banyak hal gitu dalam pekerjaan, dalam
hubungan kita sama orang lain ya. Dan sekarang tuh banyak orang-orang tuh yang pengennya tuh segala macamnya instan gitu. Karena kan ngelihat ini masih muda, kok udah secepat itu gitu majunya gitu. Karena kan sebenarnya kita nggak tahu ya apa mereka tuh beneran maju atau cuma pencitraan aja gitu. Tapi kan banyak sekali tuh orang tuh yang pengen kaya dengan cepat gitu. Nah mungkin itu kita tuh sebagai saran ya mungkin kita harus jaga hati kita gitu. Supaya hati kita tuh nggak seperti itu, nggak pengen cepat kaya. Jadi saya pengen bacain deh di ini ya di 1 Timotius 6 ayat 6. Ya, saya bacain deh, Lex, saya bacain. Oke, Ya, boleh. bacain, saya tampilin ya. 1 Timotius bab 6 ayat 6 sampai 10 ya, Lex ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, Sebab Oke. Alex dulu. Nah, jadi kalau ini tuh kalau saya baca ini ya, kalau bahasa Inggrisnya kan ibadah itu tuh ditulisnya godliness. Godliness itu kan kesalehan ya. Betul. Karakter yang berkenan di hadapan Tuhan lah. Iya. Kalau kesalehan itu disertai dengan rasa cukup ya. Itu tuh memberikan keuntungan yang besar, itu profitnya gede gitu. Jadi ini tuh ayat tentang gimana sih caranya supaya kita tuh bisa cuan gede yang sebenarnya gitu ya. Oh, cuan yang gede tuh di sini ayatnya nih menurut Alex nih ya. Ya. Terus. Gitu. Oke. Terus. Mungkin nextnya, Bro. Nextnya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, maksudnya ini apa nih, Lex? Ya, jadi yang tadi kan kesalehan tuh rasa cukup tuh seperti apa gitu. Jadi maksudnya kita tuh jangan mengingini hal-hal tuh yang mewah-mewah lah. Jadi papi itu nggak pernah ngajarin saya untuk hidup foya-foya gitu ya. Jadi baju juga sekarang mayoritas baju saya ya buatan sendiri gitu. Harganya juga di Shopee kan murah ya, cuma berapa puluh ribu gitu atau 100.000 lebih lah, 200.000 gitu. Jadi itu tuh suatu hal yang apa ya, yang lifestyle yang menurut saya sih patut dikejar gitu kalau untuk saya pribadi ya. Maksudnya seberapa besar pun Tuhan menitipkan berkat finansial, tapi itu kita tuh harus bisa hidup tuh down to earth gitu. Wow, harus ada rasa cukup. Ini luar biasa loh, Lek. Karena kebanyakan itu kalau seorang anak yang dilahirkan sebagai anak pengusaha, anak bos itu biasanya ngelunjak, Lek. Ya, minta gitu ya? Manja biasanya ya, minta-minta itu. Ini Alek ini harus sering-sering talk show deh kayaknya ya, supaya ngajarin banyak anak-anak yang pengusaha ini yang supaya nggak manja, supaya mandiri ya, beli bajunya yang murah di Shopee gitu ya. Bajunya harus buatan Nirwana, Bro. Oh, harus buatan Nirwana lagi ya. Itu SOP-nya ya. Waduh, luar biasa. Oke, ayat berikutnya nih, ayat berikutnya nih. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Waduh. Iya. Dalam banget nih, Lek. Betul, makanya pengen di-sharingin gitu ke semua yang hadir di sini ya. Iya. Karena biasanya tuh hal-hal, maksudnya kedagingan kita, keinginan kita untuk menonjol ya, untuk apa ya, untuk famous lah ya, untuk jadi influencer atau apapun lah itu. Itu tuh mungkin bisa mengambil alih prioritas kita dalam menjaga hubungan baik sama orang tua gitu. Waduh. Ya. Itu jadi karena kita merasa misalkan saya bisa pilih juga kan, ini saya anaknya bos Nirwana, pabriknya di Majalaya dan apa segala macam, bisa nunjukin bahwa mobilnya harus ini, apanya harus gimana gitu. Tapi itu semua tuh maksudnya suatu hal yang di mata Tuhan sia-sia ya sebetulnya gitu.
Wow. Karena yang paling penting itu kan hubungan kita sama Tuhan dan sama orang lain gitu, terutama keluarga kita sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai, maksudnya keinginan ambisi pribadi kita itu menghancurkan hubungan kita sama orang tua. Wih, ambisi pribadi jangan sampai menghancurkan hubungan dengan orang tua. Waduh. Bro, kayaknya kita harus sering-sering talk show kemana-mana nih bro ya. Supaya banyak anak-anak milenial, anak-anak pengusaha yang bertobat bro ya. Karena kebanyakan kan orang begitu bro, ada kayak gini lah seumuran kita gitu ya. Kalau dia udah punya bapaknya, bokapnya nih tajir gitu ya ibaratnya. Wah, memanfaatkan. Wah ya, bisa ini, bisa itu gitu-gitu ya bro ya. Oke, menarik sekali bicara dengan Bro Alex Santoso. Dan sekarang saya akan membuka sesi Q&A dan saya akan hadirkan di tengah-tengah kita Om Iwan lagi. Saya tampilkan 1, 2, 3. Set. Ha, halo Om. Tuh ya. Mantap. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua di sini ada nggak yang mau bertanya? Nah, silakan. Yang mau bertanya boleh. Ini di sini ada Om Iwan, di sini ada Bro Alex. Mau tanya tentang materi di malam hari ini boleh bicara tentang kolaborasi, bicara tentang hubungan antara ayah dengan anak. Silakan. Ada yang mau tanya mungkin? Boleh dengan menulis di kolom chat nanti saya bacakan. Atau ada yang mau raise hand? Ada? Silakan. Ibu bapak semua. Ada yang mau bertanya? Halo? Jelas, Pak. Kenapa Om? Jelas. Sangat jelas memang Om. Memang sangat jelas. Tapi kan pasti ada yang penasaran Om. Masih ada yang penasaran atau ada yang belum jelas mungkin ya. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Waduh, di sini nggak ada yang mau bertanya Om. Jelas sih Ton tadi Sangat- bicaranya Ton. Sangat jelas ya Sangat kolaborasinya. jelas ya. Bagaimana ternyata teladan-teladan yang diberikan oleh Om ini sungguh-sungguh nyata. Jadi Om ini merupakan salah satu orang yang walk the talk, menjalankan apa yang disampaikan. Ya, jadi di keluarga, di pelayan. Oh, ada yang mau bertanya Om, ada yang raise hand. Ada. Ada. Langsung saja silakan. Ini siapa? Inge Hermawan, Ibu atau Bapak? Suaminya yang Oh. bicara. Suaminya Ibu Inge Hermawan. Silakan, Bapak namanya siapa Pak? Oleh Andi. Oke, Andi mau Pak bertanya. Iwan malam, Pak Alek malam. Silakan, silakan Salam, tanya. Om. Saya nanya ke Pak Alek ya, boleh ya. Boleh silakan Om. Tadi saya udah dengar Pak Iwan punya prinsip saya kalau ke anak seperti ini. Nah sekarang saya pengen dengar kalau Alek ke anak gimana? Gitu ya pertanyaan saya. Terima kasih. Wah, nanyanya ke Alek nih, Lek. Oh ya. Saya sama sih prinsipnya ya Om. Kayak papi ya, maksudnya gimana ya? Kan papi lihat orang tuanya seperti apa, pengen ini ya anaknya mendidik anaknya kan berbeda ya. Dan memang ya saya juga pengen lebih baik dari cara papi mendidik saya gitu ke anak-anak gitu, karena kan memang zaman tuh berubah ya Om, karena makin kesini kan banyak sekali materi-materi yang kita bisa pelajari untuk gimana mendidik anak dengan lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi kalau papi dulu udah sebisa mungkin mendidik saya dengan sebaik mungkin ya, saya sih ke anak berusaha untuk lebih lagi gitu. Dan juga sama juga kayak papi juga sih, maksudnya dia udah nunjukin teladan tuh bukan dari apa yang diomongin aja gitu, tapi dari apa yang dia lakuin. Jadi saya juga hati-hati banget ya sama kehidupan saya, karena anak-anak saya juga ngelihat saya tiap hari gitu. Jadi siapa teman saya, cara gaul saya seperti apa. Kalau zaman sekarang kan apa yang saya post di media sosial gitu, nanti kan bisa selamanya tuh bisa dilihat sama anak-anak gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Jadi seperti itu ya. Wow, luar biasa. Keren banget nih, Bro Alek. Oke, mungkin ada pertanyaan, tapi dari seseorang yang dia tidak mau disebutkan namanya, karena dia japri ke saya barusan. Nah, pertanyaannya kepada dua orang yang narasumber kita malam hari ini ya.
kepada Iwan dan kepada Bro Alek. Pertanyaannya adalah begini. Apa arti keberhasilan menurut Iwan dan Alek? Mungkin dari Iwan dulu. Papi dulu ya. Keberhasilan itu apa? Tadi seperti yang sudah saya katakan, Ton, Ya, bahwa sukses itu kan ada 6. 6. Ketika 6. Ya. Jadi jangan suksesnya di dalam bidang materi saja. Tapi juga dalam harta rohani, harta rohani, jiwani, harta keluarga, keluarga, harta hubungan. tubuh, harta jiwa, harta hubungan, dan harta materi. Iya, oke, mantap. Itu namanya baru sukses, Ton. Sip, setuju Om. Kalau Ya. kalau buat Bro Alek gimana Bro? Sukses menurut Bro Alek tuh apa? Kalau saya sih ini memang ngambilnya dari John Maxwell ya. Wis, Dia keren. tuh bilang seperti ini, jadi sukses itu when those closest to you love you and respect you the most. Nah, itu bahasa Sundanya apa, Bro? Kira-kira, Bro? Bahasa Indonesianya apa? Jadi maksudnya sukses itu adalah ketika orang-orang yang terdekat dalam hidup kita tuh adalah orang-orang yang paling respect dan mengasihi kita paling besar gitu, seperti itu. Wow. Jadi karena kan kalau di mata orang luar kan kita bisa apa ya, mencitrakan diri kita seperti apa ya, tapi kalau sama orang-orang yang di rumah itu kan yang paling tahu Betul. siapa diri kita gitu, apakah kita bisa direspek sama mereka dan mereka tuh sayang sama kita atau enggak gitu. Wah, betul. Mantap sekali ya. Luar biasa jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ada yang mau bertanya silakan raise hand, atau ada yang mau kirim teks ke saya lagi? Silakan. Oh, ada yang mau bertanya nih. Bapak Awan Sastra Wijaya, silakan langsung bertanya kepada siapa, pertanyaannya apa? Selamat malam, Bro Tony. Selamat malam. Pak Iwan. Selamat malam, Bro Alek. Malam. Ya, saya mau nanya kedua-duanya. Untuk Pak Iwan, sifat apa yang ada di Alek yang paling menjengkelkan? Kemudian juga sebaliknya. Itu saja. Waduh. Susah ini. Susah. Pertanyaannya susah tapi bisa. Susah tapi bisa. Gampang itu. Coba Om Iwan dulu Om. Apa yang sifat menurut Om ini paling menjengkelkan dari Bro Alek? Kalau menurut saya itu ya, kalau nggak saya bilangin nggak nurut itu yang sangat menjengkelkan. Lek, dengerin Lek, papi curhat Lek. Ternyata selama ini lihat. Ya. Ya. Jadi memang kadang-kadang Alek suka gitu ya Om ya. Diomongin suka nggak dengerin ya Om ya kadang-kadang ya. Pernah juga. Oh, pernah juga. Ya wajar lah namanya ini ya. Beda Ya. pendapat ya. Siap. Oke, kalau Alek gimana Lek? Apa sifat yang paling tidak disukai dari papi Lek? Kayaknya ini ya, papi kan dominan sekali ya, sampai Ya. tadi juga yang disuruh pelayanan kan dipaksa sama papi ya. Jadi memang tukang nyuruh-nyuruhnya itu kayaknya apa ya, super gitu. Ya. Bisa nyuruh siapapun gitu. Ya, karena papi itu punya karunia, namanya karunia hawa menunjuknya itu luar biasa ya. Waduh, kenceng banget ya. Ya. Oke. Ternyata itu Om ya, itu suara dari hati anak Om ya Om. Oke, ada pertanyaan lagi. Silakan Ibu Leni Santosa. Ada yang mau nanya Bu Leni? Silakan. Halo, Halo. jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas. Halo, malam Alex, malam Malam. Aceh. Saya cuma mau testimoni aja sebagai ponakan, sebagai sepupu Alex. Ya saya sih melihat keluarga Aceh itu memang diberkati ya secara luar biasa ya. Karena memang saya setuju banget dengan prinsip Aceh bahwa dalam hidup kita tuh harus ada 6 pilar yang harus kita penuhi dan itu harus terisi dengan seimbang. Tapi saya juga masih penasaran, like value apa nih yang apa ya? Jadi Aceh itu kan pengalaman hidupnya banyak ya. Value apa yang yang istilahnya yang ditekankan dari papi ke Alek yang sampai sekarang tuh Alek tuh juga pengen aku kasih juga ke anak-anakku gitu loh, Alek. Itu Wah. aja sih. Ini pertanyaan berarti dari sepupu ya Lek ya. Ya. Oke, silakan Lek, jawab Lek. Apa ya?
Bingung Value juga apa? sih ditanya gitu ya. Eh, Bingung sih jawabnya. Karena kan Bingung. apa ya, kalau dibilang satu kayaknya nggak bisa juga sih. Maksudnya kalau kalau dari urutan paling pentingnya ya, kalau paling pentingnya sih yang pasti harus dekat sama Tuhan. Karena apalagi setahun 2 tahun terakhir ini ya, Papi sering ngomong sih, maksudnya kalau kita kan segala sesuatu kalau Tuhan nggak campur tangan kan susah ya. Pandemi gini semua juga kan terkena dampaknya ya. Jadi kalau value apa, satu yang paling penting yang harus diturunin ke anak-anak saya ya itu harus terus mengandalkan Tuhan. Kalau saya lihat sih seperti itu sih. Wah, Yang lain-lainnya kan ya banyak juga lah, kalau yang lainnya nggak boleh sombong lah, harus oh terakhir mah jangan rimo katanya jadi orang katanya gitu. Eh, jadi kalau saya kan empatinya tinggi ya, kalau Papi kan apa, empatinya nggak sebesar saya lah. Jadi kalau misalkan pengen sesuatu, Papi itu bisa apa ya, lebih tegas lah seperti itu ya. ya. Seperti itu. Oke, thank you Bro Alex buat jawabannya yang sungguh luar biasa. Kalau tadi Bro Alex sudah sempat saya tanyakan mengenai closing statement, sekarang mungkin kita akan tutup acara ini untuk Q&A kita malam hari ini, tapi acara kita belum selesai ya, jadi jangan kemana-mana dulu ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita mau mendengarkan dulu closing statement dari Umi Wan. Umi Wan, untuk kesimpulan ini apa kalimat yang mungkin bisa sampaikan untuk kita bisa bawa pulang teman-teman di sini KPPK bisa mendapatkan inspirasi lewat acara malam hari ini. Silakan Ya. closing statement dari Begini ya, setelah saya merasakan kehidupan ini ya, antara apa mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan dan sebelum mengenal Tuhan ya, itu perbedaannya jauh sekali. Yang tadi saya katakan bahwa kalau tidak ikut Tuhan saya stres gitu. Tapi setelah ikut Tuhan, kita tuh kerja juga biasa-biasa juga, tetapi berkatnya juga sama gitu, Tuhan berkati juga. Itu kan salah satu ya. Terus di dalam keluarga juga begitu. Waktu sebelum saya kenal Tuhan gitu ya, itu kan saya suka ribut sama istri saya, sering gitu ribut. Dan istri saya tuh hobinya banting pintu gitu. Kalau istri saya banting pintu, saya kan sebagai laki-laki kan gengsi toh, banting lagi gitu. Jadi untung tapi pintunya tidak pecah toh. Iya. Saya ngebayangin zaman dulu jadi yang jadi tetangga ribut ini agak ini juga ya. Tetangga Iya, cukup tahu juga ya. Oh ini lagi banting-bantingan pintu nih ya. Oke, ya. Terus lanjut Ini kan setelah ikut Tuhan itu seperti di dalam firman Tuhan adalah Tuhan meredakan badai gitu. Ya. Jadi setelah ikut Tuhan juga meredalah. Ya kadang-kadang juga masih ada, tetapi tidak sampai bagaimana gitu. Ya. Tapi masih banting pintu nggak Om? Enggak dong. Oh ya udah, berarti benar Om, berarti benar berubah karena Tuhan sudah ketika Tuhan bekerja tidak lagi banting pintu ya. Oke, puji Tuhan. Yang penting kita harus menyerahkan diri pada Tuhan. Baik. Itu sih. Baik. Soalnya kita ini kan kelompok KPPK kan. Iya. Yang ikut ini sebenarnya semua sudah diketuk oleh Tuhan hatinya. Tinggal mau membuka atau tidak begitu. Betul. Ya, Bapak Ibu, apabila Anda sudah merasa diketuk Tuhan, mari kita lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Waduh. Itu saja ya. Baik, wow, luar biasa. Kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Iwan dan Bro Alex. Luar biasa malam hari ini. Baik, Ibu Bapak semua, kesimpulan dari bincang-bincang kita dengan Om Iwan, dengan Bro Alex pada kesempatan malam hari ini, saya ada tertarik untuk menyampaikan ada 3 poin penting yang cukup memberkati saya ya. Mudah-mudahan juga memberkati kita semua. Semua yang dibicarakan itu isinya daging semua, ya. Semuanya bagus, semuanya memang luar biasa.
Nah, tapi ada 3 hal yang sangat menarik. Yang pertama, bicara mengenai kolaborasi, ternyata kolaborasi yang baik antara 2 generasi itu sudah dibangun dari semenjak awal mula kehidupan. Jadi tidak bisa ketika anak sudah besar lalu dipaksa untuk kolaborasi. Tetapi kolaborasi yang baik adalah dari semenjak awal kehidupan. Lalu yang kedua, doa bersama di dalam keluarga. Ini adalah merupakan suatu pilar kekuatan, pilar iman buat kita semua. Oleh sebab itu, kita belajar dari keluarga Pak Iwan Santoso, bagaimana dari semenjak merintis bisnis, dari semenjak awal mula, sudah mulai membangun mesbah keluarga. Dan ternyata, ketika kita membangun mesbah keluarga, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan di sana. Bahkan nggak cuma hanya saja berkat, tapi ada salah satu keteladanan yang bisa ditiru oleh Alek dan generasi-generasi berikutnya. Sehingga ketika ada Tuhan hadir dalam keluarga, maka kita sungguh dapat merasakan berkat yang melimpah. Dan yang 3, masalah senantiasa ada. Pasti ada. Ribut pasti ada. Tetapi yang kita boleh belajar malam hari ini bagaimana ketika ada konflik, tetapi pihak-pihak yang punya kepentingan ini kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan senantiasa akan melembutkan hati dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Sehingga setiap konflik yang terjadi bukan menjadi alat untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi konflik yang terjadi menjadi salah satu sarana Tuhan untuk menajamkan satu dengan yang lain. Baik, puji Tuhan. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Alek dan Pak Iwan dan Bro Alek. Ya.